Anda kembali di Kabar Siang, pemirsa. 4 penumpang kapal motor Marina Baru selamat setelah ditolong oleh nelayan. Korban kemudian langsung dievakuasi ke Pelabuhan Siwa dan dirawat di Rumah Sakit Umum Siwa, Kabupaten Wajo. Ya, 4 penumpang kapal motor Marina Baru yang selamat ini adalah Berta, berusia 62 tahun, kemudian Musakar, 40 tahun, Abdullah, 22 tahun, dan seorang anak bernama Rafli, 4 tahun, yang merupakan asal Makassar. 4 korban ini diselamatkan oleh seorang nelayan asal Bone, Kabupaten Luwu, sekitar pukul 2 dini hari tadi. Mereka mengaku melompat ke laut setelah kapal yang ditumpangi dari Kolaka menuju Pelabuhan Siwa tenggelam dihantam ombak. Kondisi keempat korban sangat lemah saat dievakuasi dan mereka langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Siwa untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Saya juga sama cucunya. Bapak dapat di daerah mana itu? Ya, sekitar 20 mil dari Siwa ini. Berapa orang Bapak dapat itu? 4 orang. 4 orang. 4 orang. Pakai pelampung Pak? Pakai pelampung. Kemudian Bapak tidak lihat korban lain? Tidak lihat yang lain. Karena kencang sekali, 3 meter lebih. Sekitar jam berapa itu? Sekitar jam 2. 2 subuh ya? Iya, subuh. Yang Bapak temukan ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki 3, 1 perempuan. Ada anak Pak ya? Ada anak-anak. Ya, yang anak-anak laki-laki juga Rafli namanya. Tidak ada penumpang lain Bapak lihat selain 4 orang itu? Tidak ada. Sementara itu, pemirsa, tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI, Polri, dan juga warga sekitar mulai melakukan pencarian kapal motor cepat Marina Baru 2B yang hilang kontak sejak kemarin di perairan Teluk Bone. Rencananya kapal katamaran dan heli Dolphin dari Surabaya akan didatangkan untuk membantu proses pencarian. Sehari setelah KM Marina Baru 2B hilang kontak di Teluk Bone, tim SAR hari ini mulai melakukan pencarian. Pencarian difokuskan di 14 mil laut dari Pelabuhan Siwa. Lokasi terakhir KM Marina diperkirakan hilang kontak. Rencananya tim Basarnas hari ini akan mendatangkan KN Katamaran dan heli Dolphin untuk melakukan pencarian. KM Marina Baru merupakan kapal cepat jenis fiber yang tengah membawa penumpang 91 orang dewasa, 5 anak-anak, dan 14 balita, serta 10 awak kapal. Kami membawa juga satu kapal katamaran, kapal Basarnas, yang akan mengcover itu dari laut dan dari udara tadi dari TNI Angkatan Udara Lanut Hasanuddin. Dia mengadakan setting dan membawa perbekalan. Dia akan drop apabila melihat korban masih ada di bawah. Yang kedua, kami memberangkatkan juga satu Dolphin, heli Dolphin dari Surabaya yang sebentar lagi akan tiba, mengadakan setting dan pertolongan. Untuk mengetahui kondisi terkini kapal dan penumpang yang belum ditemukan, rencananya Basarnas akan menggali keterangan dari 4 penumpang selamat yang ditemukan oleh nelayan di wilayah Bone-Bone, Kabupaten Luwu. 1 di antaranya merupakan anak-anak. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Puang Hendra Sutomo, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, posisi terakhir dari kapal motor cepat Marina Baru 2B dari Pelabuhan Kolaka, Kota Sulawesi Tenggara yang hilang kontak saat menuju Pelabuhan Siwa, Wajo, Sulawesi Selatan hingga kini belum diketahui. Upaya pencarian masih terkendala cuaca buruk. Kapal motor Marina Baru 2B jenis fiber cepat di daerah Teluk Bone mengalami mati mesin dan hilang kontak. KM Marina Baru 2B tersebut kehilangan kontak pada posisi sekitar 14 mil laut dari Pelabuhan Siwa. Saat kejadian, kapal yang memiliki kapasitas angkut sebanyak 100 penumpang itu telah membawa 91 orang dewasa, 5 anak-anak, 14 balita, dan 10 awak kapal. Satu armada PT Blibis Putra mengalami mati mesin dalam pelayaran dari Pelabuhan Kolaka menuju Pelabuhan Siwa. Kapal tadi
berangkatnya itu dari jam 12.00. Seharusnya dia tiba di Pelabuhan Siwa itu jam 15.30 atau paling lambat jam 16. Sementara itu, tim Basarnas, TNI, dan Polri sudah mendirikan posko di Pelabuhan Siwa. Kapal Basarnas Pacitan saat ini juga diberangkatkan menuju lokasi. Namun, salah satu kendala saat proses evakuasi adalah cuaca yang buruk. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Puang Hendra Sutomo, TV One mengabarkan. Tapi yang bisa dihubungi di sana ada tidak, Pak? Ya? Yang bisa dihubungi di sana, Pak? Sampai sekarang belum ada kita bisa hubungi. Dalam manifest, tercatat kapal ini mengangkut 106 penumpang dengan rincian 91 orang dewasa, 4 orang anak-anak, dan 12 balita, termasuk 10 anak buah kapal. Pantauan di dermaga Pelabuhan Kolaka, terlihat sejumlah keluarga penumpang resah menunggu informasi, kepastian kerabat mereka yang ikut menjadi korban di kapal Marina Express Bahari. Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian di lokasi, diduga tenggelamnya kapal tersebut. Dari Kolaka, Sulawesi Tenggara, Dedi Kurniawan, Mirwanto, TV One mengabarkan. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Nur Ali menyatakan pelaku bertempur di udara, dogfight dengan kekuatan yang begitu tinggi. Itu juga bisa terlihat dari mesin gandanya untuk jarak jauh. Kalau T-50I Golden Eagle ini hanya sebatas untuk latih tempur. Oke. Dan gambar tadi kami juga menyaksikan di sini gambar ketika pesawat tersebut kemudian jatuh dari ketinggian dan juga jatuh dengan kecepatan yang cukup tinggi ini, Mas. Apakah lagi-lagi ini saya akan mengkritisi mengenai tingkat keselamatan yang ada. Ini apakah tidak secara langsung ini ada otomatis ataupun juga ketika pesawat akan mengalami error ini akan langsung mementalkan dari pilot ini sendiri, Mas? Bisa jadi kemungkinan, tetapi untuk formnya saya belum tahu pasti juga. Tapi kecenderungannya adalah kalau dilihat dari rekaman sepintas itu, ya, kemungkinan adalah lost power dari engine-nya. Oke. Dan penyebab dari itu sendiri bisa dikatakan seperti apa, Mas? Penyebabnya, waduh saya nggak tahu ya, berarti memang ada malfungsi di sekitar mesin kali dan sistem pendukungnya. Oke. Dan bisa dikatakan juga kan sekarang pesawat tempur dalam tahun ini juga, ini ada sejumlah kejadian juga di mana pesawat dan juga ada, sewaktu itu kita lihat juga di Medan ya, Mas ya, terjadi juga untuk pesawat tempur ini jatuh. Kalau di Medan bukan pesawat tempur. Baik, pesawat di sini juga, pesawat Hercules ini juga pesawat militer ini yang jatuh. Di sini apakah bisa dikatakan juga untuk adanya perawatan di sini yang masih kurang mungkin dari jadi memang saya tidak bisa menilai bahwa perawatan itu buruk atau gimana, tapi nanti pasti akan diteliti juga dari sistem perawatannya. Mungkin memang ada yang salah atau yang perlu diperbaiki atau yang tertinggal atau gimana, semua akan diteliti pasti. Oke, Mas, selain Indonesia ini yang membeli pesawat T-50 ini negara mana lagi, Mas? Saya tidak bawa catatan, tetapi memang belum lebih dari 10 operator. Ini masih tergolong baru, jadi diperkenalkan pertama itu kalau nggak salah 2002. Selain Indonesia, pihak Korea Selatan adalah operator utamanya. Baik. Terima kasih atas informasinya, Mas Adrianus Darmawan, pengamat penerbangan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Dan setelah itu, kami akan mengajak Anda bergabung, pemirsa, dengan anggota DPR RI, dengan Komisi 1, Bapak Saifullah Tamliha. Ya, Pak Saifullah. Waalaikumsalam, Bapak. Baik, Bapak. Bapak melihat bagaimana, Pak, untuk adanya kecelakaan yang terjadi untuk pesawat T-50 ini sendiri, Pak? Iya, saya kan kemarin ke Yogyakarta. Ya. Dalam rangka melihat itu
latihan itu. Oh ya, latihan. Yang pertama, pesawat yang jatuh itu kan pesawat latih ya, T-50. Dan kalau tidak salah T-50 itu bikinan Brazil gitu. Jadi pesawat-pesawat itu kan semestinya memiliki radar yang bagus, ya kan. Kemudian semua kelengkapan alutsistanya juga lengkap. Nah, problemnya itu di Jogja itu kan walaupun milik Angkatan Udara, tapi digunakan untuk penerbangan sipil, sehingga bandaranya sejak kemarin tuh buka tutup. Saya sendiri mendarat di Yogyakarta itu berputar-putar 30 menit. Yang saya khawatirkan adalah pesawat tempur yang milik AU itu kan radarnya tuh belum tentu baik. Dan saya mengkhawatirkan sejak kemarin kalau terjadi kecelakaan. Apakah itu kecelakaan pesawat sipil domestik ataukah pesawat dari TNI Angkatan Udara sendiri? Kan tidak mudah bermanuver karena pesawat-pesawat berada di Bandara Yogyakarta itu sampai-sampai ada yang mesti mendarat di Solo. Nah, oleh karena itu kita berharap bahwa TNI itu kalau mau latihan Angkatan Udara itu sepertinya dia dalam posisi yang tidak padat penerbangan itu. Yang tidak penerbangan ya? Ya. Oke. Pak Saifullah, kemarin Bapak melihat untuk persiapan di sana, Bapak melihat persiapan sewaktu pesawat-pesawat ini saat tengah dilakukan pemeliharaan. Ini Bapak melihatnya bagaimana Pak untuk persiapan keberlangsungan dari atraksi ini sendiri? Ya, keberlangsungan dari atraksi itu saya mencermati betul gitu ya. Sampai kemarin itu tidak ada problem. Tapi ya mungkin saja karena biasanya lama nggak dipakai atau spare-partnya juga sudah aus. Nah, begitu terforsir hari ini, ya dia sejak kemarin kan gitu, maka dia jatuh. Jadi manuver di udara itu menjadi sangat sulit bagi Angkatan Udara karena posisi pesawat-pesawat sipil domestik itu berada di ketinggian 8.000 sampai 9.000 kaki dari permukaan laut, dan itu sangat rawan sekali. Nah, karena itu saya berharap TNI yang akan datang itu melakukan latihan itu ya harus menyesuaikan diri. Nah, yang kedua ya itu tadi, ini kan kecelakaan yang kesekian kalinya milik Angkatan Udara. Nah, oleh karena itu menurut saya semua pesawat-pesawat milik Angkatan Udara itu mestinya harus mengalami servis yang baik. Kemudian yang kedua kondisi-kondisi yang peralatan radarnya itu mesti betul-betul diperbaiki. Baik, terima kasih banyak atas keterangannya Bapak Saifullah Tamliha, anggota DPR RI Komisi 1 DPR RI. Terima kasih banyak Bapak sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV.